Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang semua, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Sniper Candle. Trading sesi malam, kalian melakukan edukasi. Tidak lain, tidak bukan, yaitu analisa candlestick. Kita lihat time frame 5 menit. Time frame 5 menit kita lihat tren naik bang ya. Tren naik. Jelas. Walaupun ini terlihat tidak lurus terus, naik turun, naik turun, naik turun. Namun poinnya adalah harga naik. Saat harga naik, terjadi penolakan candlestick yang hijau ini, kemudian terkonfirmasi turun ya. Ini belum kuat turun sebenarnya di sini sampai dia membreakout turun. Oke. Kita waspada. Karena apa? Karena ini tren sedang naik. Kalau dia memang sudah membreakout dari support, berarti harga akan turun, abang-abang ya. Bingung? Kembalikan lagi ke time frame 5 menit. Lihat, tidak saling menembus. Ini belum ditembus, bang. Jadi kekuatan turun masih belum terlalu kuat. Clear ya? Lagi banyak pikiran, lagi lelah, tidak usah trading bang. Sampai abang santai, bisa menganalisa secara baik, baru trading. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan hari ini. Alhamdulillah banyak sekali yang bertanya ya. Saya belum sempat abang-abang untuk menjawab satu persatu. Saya sampai rumah, banyak yang harus dikerjakan, kemudian santai saya trading dulu. Insya Allah nanti malam saya jawabin untuk abang-abang semua. Semoga semakin lama abang-abang semakin paham bagaimana melakukan analisa. Yang paling penting bang, nomor satu itu adalah arah harga. Harganya kemana? Harga naik atau harga turun gitu. Setelah tahu harganya naik, kita mencari apa? Titik konfirmasi. Untuk apa? Untuk nge-buy gitu. Jadi walaupun sudah tahu arah harganya tadi contoh naik, nggak serta-merta buy terus. Kita harus mendapatkan titik konfirmasinya. Kalau enggak, ya walaupun naik dia ada turunnya, bisa loss saat dia turun. Support menjadi resisten karena di sini ada resisten. Resistennya apa ini? Sempurna atau tidak? A turun, B naik.
Kita siapkan saja dulu bang 2 menit. Apabila dia bisa membreakout, ini supportnya membreakout apa? Membreakout resisten. Kalau tidak membreakout ya nggak usah membreakout ya. 2 menit sajalah. Karena apa? Karena ini ya agak dekat ini. Ini agak dekat dengan resisten di sini. 2 menit saja cukuplah. Open posisi kita yang pertama. Itu hampir mendekati doji ya, itu yang baru saja terbentuk tuh candlestick yang merah itu. Nah, belum kuat tuh turun bang. Belum kuat untuk turun ternyata. Belum kuat untuk naik ya. Malah dia menjadi turun. Oke bang. Cukup ya? Cukup. Ini adalah kompensasi kita abang-abang. Jadi ingat ya, bahwa loss 1 kali, kompensasi 1 kali cukup. Apabila kompensasinya tidak berhasil, sudah sesi tersebut selesai. Dan lanjutkan ke sesi berikutnya. Jangan sampai dalam sekali duduk abang-abang sudah habis semuanya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ingat bang, money management ya, selain mengenai analisa candlestick abang-abang yang sudah mahir, sudah hebat-hebat lah gitu. Namun money management juga abang harus kuat. Jangan sampai abang overtrade ya istilahnya. Jadi kita sendirilah yang harus berdisiplin untuk apa? Untuk memanage dari budgetnya kita. Jangan sampai budgetnya kita itu dihabiskan dalam satu waktu. Kan kita sudah sepakat bahwa yang namanya trading itu dibagi dalam beberapa sesi abang-abang semua. Jadi sesi pagi, siang, sore atau malam gitu. Terserah mau 2 sesi, 3 sesi atau 4 sesi, itu saya serahkan ke abang-abang semua. Namun ingat, harus dibagi dalam beberapa sesi. Nah, ini kan kita sudah melakukan kompensasi bang ya. Kalau ingin tetap trading silakan bang. Nah, kenapa tadi kita langsung melakukan kompensasi ya abang-abang semua? Pertama kali kita tadi melihat arah harganya di time frame 5 menit. Itu arah harganya naik bang ya. Jelas arah harganya naik. Nah, kita coba mengikuti arah harga di time frame 5 menit. Kita sudah mendapatkan beberapa pendukung.
support 1, support 2. Resisten ini sudah dikalahkan oleh support. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, nah, resisten ini pun juga sudah dikalahkan gitu. Sehingga sebenarnya cukup kuat untuk melakukan kenaikan arah harga. Cukup kuat ya abang-abang. Tapi ternyata dia masih belum kuat untuk mengalahkan resisten yang ada di sini. Sehingga apa? Sehingga terbentuk doji. Nah, doji langsung terkonfirmasi candlestick merah ini dengan informasinya sangat kuat untuk turun. Ya. Saya bilang sangat kuat untuk turun karena apa? Karena support ini langsung dikalahkan, Bang. Nah, abang-abang bisa lihat close price-nya sudah dikalahkan. Harga terendah dia sudah disentuh. Jadi cukup kuat untuk melakukan open posisi sell. Namun jangan lama-lama. Karena apa? Karena di sini ada support. Makanya saya hanya 2 menit saja. Cukup 2 menit saja. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini arah harganya belum jelas. Support digantikan resisten, resisten digantikan support. Ini ada kemungkinan terjadi sideways abang-abang semua. Jadi kan untuk abang-abang yang sudah lama bergabung di sini, saya ingatkan kan beberapa kali bahwa saat kita loss, kita analisa ulang, Bang. Analisa ulang karena biasanya setelah kita loss tersebut, yang setelah kita analisa secara akurat, arah harga itu menjadi sideways. Nah, jangan sampai abang-abang setelah loss langsung kompen, ternyata sideways, area itu adalah sideways ya, abang-abang langsung loss lagi gitu. Jadi saya ingatkan, analisa dulu. Kalau cukup kuat untuk melakukan open posisi kompen silahkan, namun hati-hati. Nah, seperti ini kita masuk area sideways nih. Naik tidak mau, turun tidak mau nih. Kita lihat di time frame 5 menit, Bang. Nah, kalau kita lihat ini seperti turun ya. Jelas turun. Menjadi turun, namun belum kuat turun sampai ini. Ini nge-breakout dari support. Ini di time frame 5 menit ya. Namun kita akan melakukan open posisinya di time frame 1 menit. Oke. Ini sudah clear. Harga akan turun. Dimana karena ini support sudah dikalahkan oleh candlestick ini. Oke, Bang. Kita analisa kembali. Harga turun. Saya akan lebih menitik beratkan mengenai membaca arah harga, Bang ya. Karena itu yang poin paling penting untuk menentukan open posisinya. Setelah arah harga bisa kita ketahui, baru kita cari titik konfirmasinya, yaitu SNR atau rejection yang terkonfirmasi gitu. Nah, ini kan tadi kita ambilnya rejection, Bang ya. Rejection terkonfirmasi ini nih, candlestick merah. Ini belum kuat tadi untuk turun terus. Karena apa? Karena ada support, naik dulu baru turun lagi gitu.
Kalau kita mau open posisi di sini ya bagus tadi bang. Ini pembatalan harga tidak sempurna ini. Namun nanti dulu lah. Kan kita baru selesai open posisi, baru kita jelaskan. Nanti bang, sabar. Durasi baru 15 menit ini. Ini support, ini resisten. Resisten dengan dua candlestick membreakout support. Sell di sini. Apalagi ini sudah membreakout support ini. Aman itu, Bang. Ayo kita lihat ya. Kita baca candlesticknya lagi. Ini candlenya sama panjang atau enggak ya? Sumbunya ya. Sama panjang berarti turun. Sama panjang berarti naik. Ini turun, ini naik, ini naik, ini naik. Dominan naik. Apakah di time frame 5 menit dia sudah membreakout? Ya, ternyata sudah membreakout support. Sudah di breakout, Bang. Harga fix turun. Sesuai ya sama candlestick dengan time frame 1 menitnya. Kalau sebelumnya belum sesuai. Kalau sesuai dengan antara candlestick time frame 5 dan 1 menit itu seirama, itu sangat bagus, Bang. Itu sangat bagus sekali. Pembatalan harga sempurna tidak ini. Kita lihat dulu Bang ya kekuatannya. Membreakout nggak tuh harga terendahnya dari support. Tidak Bang ya. Abang-bang bisa lihat sendiri tuh. Close price dari ini tidak mengalahkan support. Bagaimana? Ya tunggu dulu Bang. Berarti belum kuat untuk turun. Mas nggak kuat juga ya Bang ya. Ragu-ragu saya tuh kalau bodinya kecil seperti itu. Tunggu dulu lah. Body yang candlestick yang merah ini kecil-kecil sekali nih. Kalau body kecil-kecil itu walaupun dia informasinya turun, tapi sinyalnya itu dari bodinya itu Bang ya. Itu pelemahan seller tuh. Berarti tidak kuat untuk turun.
Infonya apa? Infonya naik berarti kalau begitu. Nge-sell bang? Belum ya bang? Belum. Sudah terlalu jauh kalau kita untuk nge-sell di situ. Wow, tinggi sekali itu candlestick yang hijau itu bang. Nah ini Marubozu nih bang. Sebentar bang. Tunggu turun dulu ya. Nggak mau turun ya. Udahlah nggak apa-apa bang. Saya ingin menunjukkan ke abang-abang Marubozu di awal periode itu kuat bang. Ini Marubozu di awal periode ya. Sorry. Ini kan 00. Ini kosong. Sebentar bang. Ini 00. Ini 01 nih bang. Jamnya ya. Jam 8.00. Ini 8.01. Ini di awal periode. Itu kuat bang. Kalau Marubozu di awal periode itu kuat. Tapi kalau Marubozu di akhir periode, jangan coba-coba abang-abang. Apalagi Marubozu ini sudah mengalahkan resisten ini gitu. Kuat bang. Marubozu itu intinya kalau dia di awal periode kuat aja bang, di akhir periode nggak kuat. Nah itu alasan kita bang, kenapa kita open posisi di situ. Untuk video-video sebelumnya kan saya bilang wah Marubozu tanpa sumbunya di akhir periode jangan. Karena kalau di akhir periode itu lemah. Sedangkan di awal periode kuat nih, lihat bang. Nah tuh, setinggi itu dia. Akhirnya bisa naik kembali. Mudah-mudahan abang-abang clear untuk edukasi malam ini semua. Dan menjadi referensi ya abang-abang. Bagaimana tadi, kan tadi kita melakukan open posisi gimana ya tadi ya. Ini loss. Di sini kita loss, 2 loss ya. Kemudian di sini kompen 4 profit. Di sini kan udah clear ya abang-abang ya. Bagaimana kita tadi melakukan kompensasi. Nah, di sini saya melakukan open posisi lagi nih. Saya ingin menunjukkan ke abang-abang seberapa kekuatan Marubozu. Ini Marubozu. Awal periode dia kuat. Apalagi ingat abang-abang ya. Abang-abang jangan nanti kalau umpamanya ketemu Marubozu, jangan sekedar Marubozu aja langsung nge-buy atau nge-sell gitu. Lihat ini. Kalau sudah di breakout seperti ini kuat. Tapi kalau dia Marubozu ternyata resistennya di sini, nanti dulu bang. Nggak bisa. Ya, saya rasa itu dulu untuk malam ini. Nanti kita akan berjumpa kembali dengan Sniper Candle abang-abang. Apabila menurut abang-abang bermanfaat dan yang baru menonton video edukasi dari Sniper Candle mengenai analisa candlestick, silahkan di subscribe
di channel ini. Apabila tidak suka dengan channel ini ya sudah, tidak apa-apa. Nah, untuk yang bingung, abang-abang silahkan ditanyakan. Kemudian jangan ditanya setelah saya jawab, abang cobakan di demo gitu. Jangan nanya-nanya terus tapi nggak pernah dicoba gitu. Ya, saran saya seperti itu. Dicoba di demo dulu, jangan dicoba di real account. Sampai abang-abang mahir, silahkan mau di real account kah, mau di perdagangan apapun juga terserah abang-abang. Itu saja untuk malam ini. Sampai bertemu kembali dengan Sniper Candle. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.